Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Nurinda Febriani. Nomor induk mahasiswa saya adalah 2207036. Saya adalah mahasiswi Teknik Pengendalian Pencemaran Lingkungan di Politeknik Negeri Cilacap. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang materi 5-8 pada mata kuliah biomonitoring. Langsung saja masuk pada materi 5 yaitu bioindikator. Poin-poin yang akan saya bahas pada bioindikator yaitu pertama konsep bioindikator, respon organisme terhadap pencemaran, ketiga tipe indikator, keempat kriteria makhluk hidup sebagai indikator lingkungan, kelima kelebihan bioindikator dibandingkan dengan teknik lainnya, dan keenam urgensi mempelajari bioindikator. Yang pertama, konsep bioindikator. Menurut Weisman, suatu organisme yang dapat memberikan respon, indikasi, peringatan dini, representasi, refleksi, dan informasi kondisi atau perubahan suatu ekosistem disebut bioindikator. Bioindikator adalah kelompok atau komunitas organisme yang saling berhubungan, yang keberadaannya atau perilakunya sangat erat berhubungan dengan kondisi lingkungan tertentu, sehingga dapat digunakan sebagai satu petunjuk kualitas lingkungan atau uji kuantitatif. Suatu organisme akan berkembang secara optimal pada kondisi lingkungan ideal. Komponen ekosistem yang tidak ideal berdampak pada perubahan mekanisme kehidupan organisme. Bioindikator adalah makhluk yang diamati penampakannya untuk dipakai sebagai petunjuk tentang keadaan kondisi lingkungan dan sumber daya pada habitatnya. Selain itu, bioindikator mampu mencerminkan kualitas suatu lingkungan atau dapat memberikan gambaran situasi ekologi. Hewan yang sensitif terhadap pencemaran yaitu ada dua. Yang pertama adalah organisme yang sensitif akan mati karena pencemaran. Contohnya seperti orgejara, siput air tawar, planaria, dan lain-lain. Lalu yang kedua ada organisme yang tahan akan tetap hidup, seperti contohnya cacing merah atau cacing darah. Kedua, respon organisme terhadap pencemaran. Menurut Kuniyoshi dan Braga, early biomarker signal pollutant exposure untuk indikator meliputi yang pertama reaksi biokimia dan fisiologi, kedua abnormalitas anatomi, morfologi, bioritme, dan tingkah laku. Ketiga, perubahan populasi hewan atau tumbuhan secara kronologis. Keempat, perubahan pada ekosistem maupun gabungan ekosistem. Yang kelima, perubahan pada struktur ataupun fungsi ekosistem. Dan yang keenam, yaitu perubahan bentuk lahan atau landscape. Syarat untuk menetapkan atau memilih organisme sebagai bioindikator yaitu yang pertama, takson yang tertinggi atau lebih tinggi harus memiliki takson dengan taksonomi jelas, diketahui secara terperinci dan mudah untuk diidentifikasi. Kedua, status biologi diketahui jelas, peka terhadap tekanan maupun perubahan lingkungan. Ketiga, organisme memiliki kelimpahan tinggi dan mudah disurvei atau diamati. Yang keempat, tersebar dalam ruang dan waktu. Kelima, memiliki hubungan yang kuat dengan komunitas luas atau tidak memiliki hubungan kuat dengan komponen tekanan. Ini adalah gambar tentang lingkaran hubungan biota menurut Holt dan Miller. Gambar tentang lingkaran hubungan biota memiliki arti lingkaran putih, variabel lingkungan mencakup faktor-faktor yang dapat diubah secara langsung oleh gangguan atau stres. Perubahan ini kemudian dapat mempengaruhi organisme individu, populasi, atau komunitas secara keseluruhan. Cincin terluar mewakili organisme individu, seperti ikan trut, Pteronacis, salmon fly, dan lain-lain. Lalu cincin berwarna di tengah mewakili populasi organisme tersebut, dan cincin berwarna paling dalam mewakili komunitas di mana ketiga spesies hidup berdampingan. Ketiga tipe indikator. Yang pertama, indikator lingkungan. Merupakan organisme atau kelompok populasi yang peka akan adanya lingkungan rusak, tercemar, atau mengalami perubahan kondisi. Indikator lingkungan dibagi menjadi 5, yaitu sentinels, detektor, exploiter, akumulator, dan bioasas organisme. Kedua, indikator ekologis merupakan takson atau kelompok yang peka akan adanya tekanan terhadap lingkungan,
mengindikasikan dampak tekanan terhadap makhluk hidup dan respon diwakili oleh sampel takson di habitat itu. Ketiga, indikator keanekaragaman hayati merupakan kelompok takson atau fungsional mengindikasikan beberapa ukuran keanekaragaman atau kekayaan jenis, kekayaan sifat, dan status endemisitas takson di atasnya pada habitat tertentu. Indikator biodiversitas dapat dibedakan menjadi 3 kelompok, yaitu kelompok referensi, kelompok kunci, dan kelompok vokal. Menurut Setiawan, berdasarkan fungsinya, bioindikator dibedakan dalam 3 kelompok, yaitu pertama, indikator. Kehadiran dan absensinya menyimpulkan tentang permasalahan lingkungan secara kuantitatif jarang. Yang kedua, spesies uji. Tanggapannya mengidentifikasikan dengan permasalah yang luar. Spesies uji umumnya memiliki standarisasi yang tinggi. Yang ketiga, monitor. Menyediakan bukti akan adanya perubahan kesimpulan kuantitatif biasanya mungkin melalui kalibrasi. Monitor terdiri dari monitor aktif yang tersedia dengan cepat di alam dan monitor pasif, organisme monitor yang diintroduksi. 3 jenis bioindikator. Bioindikator kepaduan, misalnya atribut populasi ikan diukur pada tingkat populasi, komunitas atau ekosistem, dan difokuskan pada isu-isu seperti keberlanjutan populasi atau masyarakat secara keseluruhan. Kedua, indikator diagnostik dan peringatan dini diukur pada tingkat individu atau suborganisme atau biomarker. Ketiga, indikator peringatan dini berfokus pada tanggapan cepat dan sensitif terhadap perubahan lingkungan. Akumulasi bioindikator, misalnya kerang, lumut, dan lain-lain, dibedakan dari efek toksik bioindikator dengan efek yang dipelajari pada tingkat organisasi biologis yang berbeda. Keempat, kriteria makhluk hidup sebagai indikator lingkungan. Menurut Odum, pedoman mengenai makhluk yang dapat digunakan sebagai bioindikator yaitu yang pertama, spesies Teno atau kisaran toleransinya sempit lebih baik dipakai sebagai indikator dibandingkan dengan spesies Euri atau kisaran toleransinya luas. Yang kedua, spesies yang dewasa lebih baik dipakai sebagai indikator dibandingkan dengan yang masih muda. Ketiga, sebelum mempercayai penampakan makhluk sebagai indikator ekologis, maka terlebih dahulu harus ada bukti yang cukup bahwa suatu faktor yang dipermasalahkan memang benar dapat membatasi. Yang keempat, banyak hubungan di antara jenis, populasi, dan seluruh komunitas seringkali memberikan indikator yang lebih dapat dipercaya daripada satu jenis yang tunggal karena integrasi keadaan yang lebih baik dicerminkan oleh keseluruhan daripada oleh sebagian. Menurut Juliantara, menyatakan bahwa bioindikator yang dapat digunakan untuk memantau keadaan polusi di suatu tempat sebaiknya memenuhi kriteria sebagai berikut, yaitu 1. Organisme yang dijadikan sebagai bioindikator memiliki kisaran toleransi yang sempit terhadap perubahan lingkungan. Yang kedua, organisme yang dijadikan sebagai bioindikator memiliki kebiasaan hidup menetap di suatu tempat atau pemecarannya terbatas. Yang ketiga, organisme yang dijadikan sebagai bioindikator mudah dilakukan pengambilan sampel dan merupakan organisme yang umum dijumpai di lokasi pengamatan. Yang keempat, akumulasi dari polutan tidak mengakibatkan kematian pada organisme yang dijadikan sebagai bioindikator. Yang kelima, organisme yang dijadikan sebagai bioindikator lebih disukai yang berumur panjang, sehingga dapat diperoleh individu. Contoh dari berbagai stadium atau dari berbagai tingkatan umum. Kelima, kelebihan bioindikator dibandingkan dengan teknik lainnya. Yang pertama, perbandingan dengan teknik umum. Bioindikator menambahkan komponen temporal yang sesuai dengan tentang kehidupan atau waktu tinggal suatu organisme dalam sistem tertentu. Yang kemungkinan integrasi kondisi lingkungan saat ini, masa lalu, atau masa depan sebaiknya banyak pengukuran kimia dan fisik hanya mencirikan kondisi pada saat pengambilan sampel. Kedua, manfaat lain penggunaan bioindikator adalah kemampuan mereka untuk menunjukkan efek biotik polutan secara tidak langsung ketika banyak pengukuran fisik atau kimia tidak bisa. Ketiga, biota adalah prediktor terbaik tentang bagaimana ekosistem merespon gangguan atau kehadiran seorang pemicu stres. Kedua, manfaat dan kerugian penggunaan bioindikator.
Bioindikator dapat digunakan pada beragam skala dari seluler hingga tingkat ekosistem untuk mengevaluasi kesehatan ekosistem tertentu. Sensitivitas. Beberapa bioindikator berfungsi sebagai signal peringatan dini. Bioindikator menginformasikan tindakan kita mengenai apa yang dan tidak berkelanjutan secara biologis. Kita tidak dapat membedakan variabilitas alami dari perubahan karena dampak manusia, sehingga membatasi penerapan bioindikator di lingkungan heterogen. Dengan demikian, populasi spesies indikator dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor lain selain gangguan atau stres. Misalnya, penyakit, parasitisme, persaingan predasi, dan lain-lain. Kemampuan indikator bergantung pada skala. Spesies bioindikator selalu memiliki persyaratan habitat yang berbeda dari spesies lain di ekosistem. Keenam, urgensi mempelajari bioindikator. Menurut Gargosova, mata kuliah ekologi untuk memberikan informasi umum kepada mahasiswa tentang ekologi tumbuhan dan hewan. Tujuan utama mata kuliah ini adalah menguasai konsep dasar dan definisi di bidang ekologi, memperoleh pengetahuan tentang berfungsinya ekosistem dan tentang hubungan antara komponen dasar seperti produsen, konsumen, dekomposer lingkungan benda mati, dan dampak kegiatan manusia pada ekosistem. Kedua, menguasai terminologi di bidang ekologi dan pengetahuan tentang fungsi ekosistem dan hubungan koherensi antara berbagai komponennya. Kemungkinan mahasiswa untuk lebih memahami konstituensinya dalam mata pelajaran terkait lainnya seperti lingkungan. Dengan mempelajari ini, mahasiswa diharapkan memperoleh pengetahuan tentang dasar tentang bioindikator dan biomonitoring dan juga tentang berbagai langkah dari proses penilaian risiko lingkungan. Lalu mahasiswa mendapatkan pengetahuan tentang organisme uji dan indikator referensi, mana yang dapat digunakan dalam proses bioindikator dan biomonitoring. Mahasiswa juga memperoleh kemampuan untuk mengidentifikasi dan menginterpretasikan efek beracun yang dipromosikan oleh kontaminan lingkungan dalam bioindikator yang digunakan dalam proses kualitas lingkungan biomonitoring. Dengan mengkaji dan mendalami bioindikator dan biomonitoring, mahasiswa diharapkan 1. Memahami dan menggunakan konsep dasar bioindikasi, organisme indikator, biomarker, toleransi, dan resistensi, sensitivitas organisme, dan pemantauan biologis. Kedua, mengetahui dan menggunakan dalam praktek metode bioindikasi yang paling penting dalam menilai tingkat polusi udara pada masyarakat hutan dan kualitas air dan tanah. Mampu mempelajari perubahan historis kondisi lingkungan berdasarkan analisis konsentrasi berbagai jenis biomarker dalam sedimen air. Keempat, mampu merencanakan dan melaksanakan tugas penelitian, mengumpulkan sampel, menganalisis konsentrasi biomarker spesifik, menguraikan hasil secara grafis dan statistik, dan menarik kesimpulan. Lalu kajian ini diharapkan membuat mahasiswa atau pembaca yang pertama sadar akan berbagai teknik yang dapat diterapkan pada pemantauan dan analisis lingkungan dan pencemaran lingkungan, memberikan pemahaman tentang sifat komplementer dari teknik analitik, fisika atau kimia, dan metodologi biologis atau ekologi untuk pemantauan polusi. Yang ketiga, membiasakan siswa dengan berbagai metode studi lapangan yang sesuai untuk berbagai situasi ekologi. Keempat, memberikan pemahaman praktis tentang respon biologi dan ekologi organisme hidup terhadap tekanan lingkungan. Yang kelima, penggunaan organisme hidup sebagai indikator biologis atau monitor tekanan seperti polusi. Lalu, masuk pada materi 6, yaitu bioindikator kualitas air. Poin-poin bioindikator kualitas air yaitu pertama, pengantar, lalu yang kedua ada plankton, ketiga perifiton, keempat makroinvertebrata, yang kelima makrofita atau tumbuhan air, yang keenam ikan. Masuk pada poin pertama yaitu pengantar. Biomonitoring air dilakukan dengan melihat keberadaan kelompok organisme indikator, yaitu seperti pertama plankton, organisme yang umumnya sangat kecil, hidup melayang-laying di dalam air. Gerakan organisme ini sangat dipengaruhi oleh arus air.
Dibedakan menjadi dua, yaitu ada fitoplankton, tumbuhan, dan zooplankton, hewan. Yang kedua, Newton, organisme yang dapat bergerak bebas. Ketiga, Newton, organisme yang bersandar atau berenang di dalam air atau permukaan air atau kelompok makroinvertebrata lainnya. Keempat, Periphyton, yaitu organisme yang menempel atau merayap pada organisme atau benda lain yang menimbul ke permukaan air seperti kelompok alga, Cyanobacter, mikroba, dan detritus yang hidup dalam air. Kelima, Microbenthos, kelompok mikroorganisme yang hidup di dalam atau permukaan air, merayap atau melekat di dasar perairan. Dan yang keenam ada Macrophyta, yaitu kelompok tumbuhan air. Kelompok spesies indikator dalam 5 kelompok, yaitu yang pertama ada Sentinel. Sentinel itu makhluk hidup sensitif sangat tinggi terhadap polutan atau diintroduksi sebagai peringatan dini polusi. Yang kedua ada Detektor, yaitu makhluk hidup penghuni asli habitat mengidentifikasikan perubahan terukur, tingkah laku, mortalitas, dan morfologi di lingkungan yang berubah. Ketiga ada Exploitor, yaitu makhluk hidup yang menunjukkan gangguan lingkungan, bahkan jumlahnya berlimpah. Yang keempat, Akumulator, makhluk hidup yang mengambil dan mengakumulasi bahan kimia dalam jumlah yang ditukur. Kelima, organisme biosos, makhluk hidup terpilih yang digunakan untuk mendeteksi adanya polutan di laboratorium baik berdasarkan konsentrasi maupun tingkat toksisitasnya. Kedua, masuk pada plankton. Plankton dibagi menjadi dua. Yang pertama itu ada fitoplankton. Fitoplankton juga dikenal sebagai mikroalga, mirip dengan tanaman terestrial karena mengandung klorofil dan membutuhkan cahaya matahari untuk hidup dan berkembang. Fitoplankton juga merupakan sumber terpenting perpindahan polutan dari air ke tingkat tropik atas dan bahkan ke manusia. Jenis fitoplankton dan indikasinya. Seperti satu, Rin algae, yaitu memfasilitasi pertumbuhan ikan. Kedua ada Moses atau liverworts, yaitu polusi oleh akumulasi logam. Ketiga, Charophytes, indikasinya yaitu kualitas air. Keempat ada Selenastrum, yaitu komunitas cadmium. Kelima ada Wolfia-Lubes, yaitu kontaminasi kadmium. Keenam ada Auglena gracilis, yaitu pencemaran organisme di danau. Ketujuh ada Chlorella vulgaris, membantu menghilangkan kontaminasi logam berat dari tanah. Yang kedelapan ada Chlorocoles vulgaris dan A. Phallocatus, yaitu indikator industri kertas dan limbah. Yang kedua ada zooplankton. Zooplankton itu hewan mikroskopis yang hidup di permukaan air. Mereka adalah perenang yang buruk mengendalikan arus sebagai mekanisme transportasi. Zooplankton merupakan sumber makanan penting untuk ikan. Mereka memainkan peranan penting sebagai bioindikator dan membantu mengevaluasi tingkat pencemaran air. Jenis-jenis zooplankton dan indikasinya. Yang pertama ada Rotifers, yaitu status trofik. Kedua ada Keratella tropica dan Hexatramira, kekeruhan tinggi karena sedimen tersuspensi. Ketiga ada Brachionus califorus, kondusi eutrophus dari pencemaran organik danau. Keempat ada Cladocerans group, yaitu konsentrasi kontaminan rendah. Yang kelima ada Thermocyclops argyrodiaptomus, kondisi eutrofik. Lalu yang keenam ada Bangwalis rotatoria, yaitu kondisi eutrofik. Ketujuh ada Trichotriatetratis, yaitu polusi yang disebabkan oleh akumulasi fosfor dan ion logam berat. Lalu yang kedelapan ada lisis, yang menunjukkan kontaminasi karena adanya PBC atau polychlorinated biphenyl di sungai. Yang ke-9 ada lisis juga, tapi indikasi yang berbeda, sensor bioindikator kontaminasi sungai oleh PCB. Ke-10 ada oyster atau Crassotria gigas, lalu ada crabs, geotra kehadiran timbal. Yang ke-11 ada Bidolapus
Bidolorotus, kekaruhan tinggi karena sedimen tersuspensi. Yang kedelapan ada Copepods atau Cyclops dan Philodiaptonus, yaitu kesehatan laut. Lalu ada Cladocerans, ada itu Monia dapina bosmina, juga indikasinya kesehatan laut. Lalu pengambilan sampel. Pengambilan sampel fitoplankton mengikuti Badan Penelitian Perikanan Laut, yaitu BLP. Menurut BLP, penggunaan jaring plankton ukuran 25 atau dapat menggunakan ukuran 250 mHs. Sampel fitoplankton yang terjaring kemudian dimasukkan ke dalam botol sampel dan diberi formal 4%. Selanjutnya dilakukan analisis di laboratorium. Selain pengambilan sampel fitoplankton, juga dilakukan pengukuran kualitas air dengan menggunakan water checker. Penentuan status lingkungan. A. Menghitung limpahan fitoplankton. Kelimpahan dihitung menggunakan gelas objek Sedgwick Raffet Counting Cells atau yang disingkat SRCC dengan satuan individu per liter atau dengan rumus sebagai berikut. Keterangannya yaitu N kelimpahan fitoplankton, lalu N kecil jumlah fitoplankton yang tercacah, A volume air contoh yang disaring, B volume air contoh yang tersaring, dan C volume air pada SRC. Lalu ada B indeks keanekaragaman. Indeks keanekaragaman dihitung menggunakan persamaan Shannon-Wiener. Keterangannya yaitu TH indeks diversansi Sargon-Wiener, PI itu adalah satuan, NI adalah jumlah total individu jenis ke-1, N jumlah total individu, S jumlah genus. Adapun kriteria dalam persamaan Shannon-Wiener yaitu H satu komunitas biota tidak stabil atau kualitas air tercemar berat, dan seterusnya. C indeks kemerataan. Indeks ini merupakan pola kesebaran biota yaitu merata atau tidak. Jika nilai indeks relatif tinggi, maka keberadaan setiap jenis biota di perairan dalam kondisi merata. Lalu ada D, koefisien subtrobik. Sistem subtrobik untuk melihat kelompok organisme yang dominan saja dan banyak digunakan untuk menentukan tingkat pencemaran dengan persamaan Deschecker dan Van der Mark sebagai berikut. Yang ketiga, perifiton. Hubungan antara koefisien subtrobik dengan tingkat pencemaran perairan. Komunitas perifiton adalah lapisan berlendir yang melekat pada batuan dan seberat stabil lainnya, yang terdiri dari aliran dasar. Perifiton adalah jenis argerat mikroba, biasanya terdiri dari alga, bakteri, dan mikro atau mesoorganisme serta materi organik yang masuk dan menyebar ke dalam air. Sedimen, khususnya pada permukaan sedimen, batuan, tanaman, dan partikel tersuspensi dalam ekosistem akuatik. Perifiton sangat penting untuk fungsi ekosistem, tetapi dalam keadaan tertentu dapat berproliferasi menyebabkan masalah pengelolaan sumber daya air, seperti menurunkan nilai estetika, rekreasi, dan keanekaragaman hayati. Proliferasi juga bisa mencemari air menjadi racun bagi hewan dan menghambat intakes. Ringkasan teknik pengumpulan sampel perifiton. Yang pertama, substrat yang dapat dilepas atau diambil, keras atau padat, seperti kerikil, batu besar, dan kayu yang melapuk. Teknik koleksinya yaitu ambil atau mengangkat substrat yang representatif dari air, sikat, atau gosok daerah yang terdapat alga dan bilas ke dalam botol sampel. Yang kedua, substrat yang dapat dilepas yaitu lunak seperti lumut, makroalga, tanaman vaskular, dan masakar. Teknik koleksinya yaitu tempatkan sebagian dari tanaman dalam wadah sampel dengan air, kocok dengan kuat dan gosok dengan lembut, dan buang substrat dari wadah. Yang ketiga, substrat besar tidak dapat dilepas seperti batu-batuan, batu dasar, batang kayu, pohon akar. Teknik koleksinya, tempatkan PVC dengan neopren, kolar,
di salah satu ujungnya pada substrat sehingga ujungnya tertutup substrat. Tangkap alga di pipa dengan sikat gigi, sikat kuku, atau pengerik. Kumpulkan alga dari pipa dengan pipet. Keempat, sedimen. Pasir, lumpur, bahan organik halus, tanah, liat. Teknik koleksi, balikan cawan di atas sedimen, tangkap sedimen dalam cawan petri dengan memasukkan spatula di bawah wadah. Ambil sedimen dari aliran dan bilas ke dalam wadah. Samping sampel alga dari habitat pengendapan juga dapat dikumpulkan dengan sendok, first serve, atau pipet. Yang keempat, makroinvertebrata. Makroinvertebrata merupakan kelompok hewan tidak bertulang belakang yang dapat dilihat dengan mata telanjang. Makroinvertebrata air dapat memberikan gambaran mengenai kondisi fisik, kimia, dan biologi suatu perairan, sehingga dapat dipakai sebagai indikator kualitas air sungai. Sifat-sifat makroinvertebrata air, yaitu satu, sensitif terhadap perubahan kualitas air sehingga berpengaruh terhadap komposisi dan kelimpahannya. Yang kedua, ditemukan hampir di semua perairan. Yang ketiga, terdiri atas banyak jenis serta merespon berbeda pada gangguan yang berbeda pula. Yang keempat, bergerak secara terbatas. Yang kelima, mengakumulasi racun pada tubuhnya. Yang keenam, mudah dikumpulkan dan diidentifikasi paling tidak sampai tingkat family. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam penggunaan makroinvertebrata yaitu: 1. Kehadirannya sangat dipengaruhi oleh musim, sehingga pengambilan sampel harus dilakukan setiap musim. Yang kedua, makroinvertebrata hanya merespon pengaruh perubahan kondisi lingkungan tertentu. Yang ketiga, kondisi fisik dan kimia perairan seperti kecepatan air, substrat dasar sungai, keberadaan pusaran dan genangan air, lebar sungai. Perlu dilakukan pengambilan sampel pada lokasi terpolusi dan belum terpolusi dengan kondisi fisik yang seragam. Menurut Ekoton, prosedur biomonitoring menggunakan makroinvertebrata adalah sebagai berikut. 1. Parameter. Keragaman famili, keragaman APT, presentasi kelimpahan APT seperti indeks pencemaran. Yang kedua, tentukan lokasi, hindari bagian curam, berarus, sangat deras, dan berbatu besar karena membahayakan. Yang ketiga, pengambilan sampel dimulai dari titik 1 paling hilir selama 1 menit, kemudian lanjutkan ke titik 2 dan 3 area hulu sungai. Lakukan pengambilan sampel dengan kombinasi teknik kicking dan jabbing. Teknik kicking dilakukan di sungai dangkal. Caranya meletakkan jaring di permukaan dasar sungai, kemudian bergerak maju ke arah hulu atau sumber datangnya air sambil menyapukan jaring sehingga menyentuh permukaan dasar sungai sepanjang meter, terutama di bawah tanaman air. Kelima, yaitu makrofita atau tumbuhan air. Makrofita air membentuk komunitas penting dalam ekosistem perairan karena dalam banyak kasus mereka adalah produsen utama. Mereka menghasilkan biomasa yang tinggi dan mereka berkontribusi terhadap keanekaragaman hayati. Contoh metode penelitian berdasarkan Water Framework Directive atau yang disingkat WFD. Banyak metode makrofit digunakan untuk menilai status trofik badan air di Eropa. Macrofit Index atau MI danau dan the Trophic Index of Macrophytes yang disingkat TIM sungai di Jerman. Mean Trophic Rank atau yang disingkat MTR sungai di Inggris. Indice Biologique Macrophytique and Riviere yang disingkat IBMR di sungai. Di Prancis, Ecological State Macrofin Index atau yang disingkat ESMI dan Macrofin River Index atau yang disingkat MRI di Polandia. Huisman-Olfresco model atau model Hoff adalah satu set hierarkis dari 5 model dengan peningkatan kompleksitas yang ditunjukkan untuk menyesuaikan kurva respons spesies satu bentuk pada gradien lingkungan. Yang keenam, ada ikan. Ikan adalah salah satu spesies hewan yang sering digunakan sebagai bioindikator lingkungan untuk memantau tingkat pencemaran atau kualitas air lingkungan karena kepekaannya terhadap pencemaran.
Beberapa contoh metodenya seperti 1. Indeks hepatosomatik atau Hepatosomatic Index yang disingkat HSI adalah dikenal luas sebagai bioindikator paparan kontaminan. HSI sama dengan berat organ hati dikali berat total min 1 dikali 100. Kedua, indeks gonadosomatik atau yang disingkat GSI adalah bioindikator yang memasuk informasi struktural lebih dari fungsional untuk menghormati kesehatan dan status pematangan gonad. Ketiga, faktor kondisi. Condition factor atau yang disingkat CF adalah indikator kuantitatif dari kesejahteraan individu yang mencerminkan kondisi ketersediaan makanan baru-baru ini. Lalu masuk pada materi 7, yaitu kualitas tanah. Poin-poin bioindikator kualitas tanah ada 3, yaitu yang pertama pengantar, yang kedua hewan tanah, dan yang ketiga adalah tumbuhan. Pengantar. Beberapa senyawa kimia yang berpotensi berbahaya yang berasal dari aktivitas manusia di perkotaan, pedesaan, maupun kawasan industri terus-menerus dilepaskan ke lingkungan, khususnya tanah. Tanah adalah sumber daya penting bagi manusia dan ekosistem. Tanah merupakan rumah bagi banyak organisme yang saling bergantung dan masing-masing memainkan peran penting dalam fungsi tanah dan siklus biogeokimia. Namun, meskipun kita telah mengetahui peran dan fungsi tersebut, masih sangat sedikit penelitian tentang apa sebenarnya kehidupan tanah tersebut dan bagaimana mengukur dan mengetahui kondisi berdasarkan indikator-indikator yang ada. Yang kedua, hewan tanah. 1. Ada invertebrata, kepentingan ekologis dan toksikologisnya, fasilitas yang harus dipertahankan di laboratorium, tingkat reproduksi dan sensitivitas menjadi pertimbangan pemilihan bioindikator. Banyak penulis setuju bahwa fitur utama yang diperlukan untuk menjadi bioindikator yang baik adalah sensitivitas, keterwakilan yang baik dan kepentingan fungsional dalam ekosistem, serta pengumpulan identifikasi dan analisis yang mudah. Itu ada A. Isopoda, Collembola, dan Diplola. Arthropoda tanah dari kelompok hewan Saprophaga yaitu Isopoda, Collembola, dan Diplola adalah di antara organisme yang dianggap paling tepat untuk mengevaluasi efek akumulasi zat beracun yang ada di tanah karena kontak langsung dengan kontaminan yang ada di dalamnya. Annelida khususnya Oligochaeta juga sering digunakan dalam tes toksisitas. Invertebrata ini melakukan kontak dengan sejumlah besar polutan yang ada di komplement dengan gerakan konsumsi tanah atau serasa daun yang terkontaminasi. Oligochaeta dianggap sebagai salah satu representasi terpenting dari makrofauna edatik. Yang B ada nematoda. Nematoda itu banyak dimanfaatkan sebagai bioindikator. Nematoda bebas maupun tanah menjadi indikator karena memberikan gambaran taksosumi yang pakannya berlimpah. Nematoda memiliki peran penting dalam food webs. Nematoda memiliki sifat yaitu 1. Respon terhadap pencemaran, memberikan penggambaran perbaikan ekosistem karena mempunyai lapisan kulit permeable. Yang kedua itu sifat tahan es, misalnya sitobelis akan inaktif bila lingkungan tidak mendukung. Lalu yang ketiga, ada nematoda yang bersifat berbahaya bagi tumbuhan, memutuskan sirkulasi air dan hara sehingga mengganggu aktivitas tumbuhan dan mengganggu produktivitas. Lalu ada ular buta Rhamphothipilops braminus. Ular jenis ini itu hidup pada tipe habitat dengan nilai kadar air tanah, kadar organik tanah, dan porositas tanah yang tinggi. Kehadiran kelompok hewan ini berhubungan dengan kualitas kesuburan tanah. Populasi hewan ini yang kecil menjadi indikator bahwa nilai kadar air tanah, kadar organik tanah, dan porositas tanah yang rendah sehingga dapat dikatakan bahwa kesuburan tanah rendah. Ketiga ada tumbuhan. Terlepas dari perbedaan struktur dan metaboliknya dapat memberikan informasi penting tentang potensi zat sitotoksik, genotoksik, dan mutagenik. Bahkan ketika terpapar dalam jangka pendek dan menawarkan beberapa keuntungan seperti budidaya berbiaya rendah dan perawatan yang relatif mudah dibandingkan mamalia.
Dalam studi dengan campuran kompleks, tumbuhan juga menunjukkan hasil yang memuaskan, menunjukkan bahwa tanaman cukup sensitif untuk mendeteksi efek buruk dari sampel lingkungan. Tumbuhan dapat langsung terkena kontaminan tanpa pengenceran atau penyaring sampel. Yaitu materi terakhir ke-8 tentang bioindikator kualitas udara. Poin-poin bioindikator kualitas udara yaitu 1. Pengantar, kedua lichen, ketiga bryophyta, keempat pteridophyta, dan yang kelima tumbuhan tingkat tinggi. Pengantar, polusi udara mengacu pada jumlah zat berbahaya yang terkontaminasi di atmosfer dan mengisi udara dalam waktu dan konsentrasi melebihi yang diizinkan. Polutan udara dihasilkan oleh aktivitas manusia dan proses alami, namun pencemaran terutama mengacu pada polutan yang dihasilkan oleh aktivitas manusia. Kedua, lichen adalah gabungan bakteri dan alga simbiotik sebagai alat besar dapat bertahan pada kondisi lingkungan yang keras. Keuntungan penggunaan lichen yaitu ada 1. Banyaknya spesies lichen memiliki rentang geografis yang meluas, kemungkinan suodi gradien polusi jarak jauh. Kedua, lichen biasanya berumur panjang. Yang ketiga ada bryophyta, adalah tumbuhan yang tidak memiliki sistem vaskular dan sederhana, baik secara morfologi maupun anatomis. Ada 2 kategori sebagai respon terhadap polusi. Yang pertama, yang sangat sensitif terhadap polusi dan menunjukkan gejala-gejala cedera yang terlihat bahkan di hadapan sejumlah kecil polutan. Yang kedua, memiliki kapasitas untuk menyerap dan menyimpan polutan dalam jumlah yang jauh lebih tinggi daripada yang diserap oleh kelompok tanaman lain yang tumbuh di habitat yang sama. Ada pteridophyta, adalah indikator positif dari integrasi hutan, dianggap berada di antara tanaman darat paling awal muncul. Pteridophyta adalah kelompok yang terdiversifikasi secara global, oleh karena itu kelompok tumbuhan ini ada di mana-mana dan memiliki kombinasi atribut menguntungkan untuk studi bioindikator. 5. Tumbuhan tingkat tinggi. Yang pertama itu ada respon tumbuhan. Tumbuhan tidak dapat memilih dan memindahkan tempat tinggal mereka seperti hewan, dan dengan demikian menjalani hidupnya dengan menanggapi lingkungan sekitarnya. Setiap kali komponen lingkungan seperti suhu, kadar air tanah, nutrisi, dan polutan udara, tanaman mengembangkan gejala atau pertumbuhan abnormal. Yang kedua, pengamatan kerusakan tumbuhan. Menurut Singh, pengamatan kerusakan tumbuhan dapat dilakukan melalui pengamatan langsung atau secara visual terhadap gejala nekrotik atau gejala kematian kerusakan daun serta organ lain pada tumbuhan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan, dan jika banyak kesalahan dalam pengucapan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.